Terus bedanya anxiety sama stres apa? Sebenarnya aku anxiety atau aku stres gitu. Kita cari tahu lebih lanjut. Semua ini sebenarnya anxiety sama stres itu berkaitan banget. Berkaitannya dalam hal ada yang namanya fight or flight response. Kalau teman-teman pernah dengar gitu, kita ada yang namanya sistem melawan atau kabur. Itu adalah sistem pertahanan diri manusia. Secara naluriah, secara alami, kita semua punya sistem pertahanan diri tersebut, namanya fight or flight response. Contohnya ketika kita menghadapi, jadi ini tuh kayak semacam apa yang secara alami dimiliki semua manusia, semua hewan gitu. Beberapa tumbuhan pun punya gitu, tapi nggak semua gitu. Jadi ketika menghadapi suatu ancaman dari luar, kita akan langsung fight or flight response ini aktif. Nah, kenapa sih atau gimana sih fight or flight response-nya ini aktif? Atau gimana sih sistem pertahanan diri tersebut aktif? Contohnya ada ancaman dari luar. Nah, kita sebut ancaman tersebut disebut stresor. Gitu. Stresor ini adalah apapun yang membuat kita merasa terancam. Jadi stres adalah perasaan terancamnya. Bukan berarti terancam, hei kamu, aku ini ya, kalau kamu nggak bayar utang aku gini. Bukan terancam yang seperti itu ya teman-teman, tapi terancam merasa tidak aman. Jadi stres adalah ketika kita merasa tertekan atau merasa tidak aman atau merasa tidak nyaman lah, uncomfortable feelings gitu. Stres itu sesederhana itu. Jadi hal yang normal banget kalau teman-teman merasa stres karena ada deadline, itu stres karena kita ngerasa nggak nyaman. Udah deadline bukan ini gitu. Tapi apakah akan berlanjut ke anxiety atau enggak? Tergantung fight or flight response-nya ini. Kalau tadi ada sesuatu perasaan ancaman dari luar, nah kita akan merasa stres. Perasaan stresnya itu akan ada salah satu bagian di otak gitu. Nggak usah dihafal namanya, ini tidak penting dan tidak akan ditanya ya teman-teman. Nggak akan keluar di ujian teman-teman juga. Ada salah satu bagian di otak namanya amigdala. Dia adalah pusat pengendalian emosi gitu. Jadi begitu teman-teman ngerasa stres, begitu teman-teman ngerasa kayak waduh tertekan, waduh nggak nyaman, waduh terancam gitu, itu amigdalanya ini aktif. Jadi amigdalanya nyadar, waduh ini si Alia nih ngerasa stres nih, apa yang harus dilakukan gitu. Si amigdala memberitahu ke mengaktifasi bagian otak yang lain untuk mempertahankan diri. Nah inilah yang disebut dengan fight or flight response. Si amigdala ini ngasih tahu ke hipotalamus, bagian otak lain. Lagi-lagi tidak perlu dihafal, cukup tahu aja. Si hipotalamus ini kalau teman-teman tahu, inget dulu pelajaran IPA pas SMP atau pas SMA gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya nggak belajar atau nggak inget juga nggak masalah gitu. Dulu ada yang namanya saraf simpatik dan parasimpatik, ya nggak sih? Nah, saraf simpatik dan parasimpatik itu adalah yang menentukan apakah kita kerja tubuhnya akan rileks atau aktif. Nah, hipotalamus ini memberi sinyal ke tubuh untuk itu, gitu, untuk aktif atau nggak aktif. Ketika amigdala mengaktifasi hipotalamus, dia akan mengaktifkan si aktivasi yang tadi, yang sistem simpatik itu, sehingga teman-teman jadi bereaksi terhadap stres. Tadi perasaan stres dikelola oleh amigdala ngasih tahu hipotalamus, dia bereaksi terhadap stres. Nah, karena bereaksi terhadap stres, muncullah gejala-gejala ini gitu. Ada gejala yang sesak napas, ada yang tegang, ada yang jantungnya berdebar kencang, deg-degan banget kayak, gimana ini gitu. Padahal sebenarnya ancamannya ringan gitu, bukan sesuatu yang besar. Nah, itu akan menimbulkan high alertness. Ini adalah fight or flight response yang normal. Bukan berarti teman-teman ini adalah perasaan cemas, tapi bukan berarti ini adalah masalah gitu. Ini adalah cemas yang wajar. Kalau stres itu kita merasa perasaan tidak nyaman, perasaan tertekan, cemasnya adalah perasaan tertekan yang amigdalanya menginformasikan ke hipotalamus sehingga tubuh bereaksi terhadap perasaan stres tersebut. Nah, itu yang dinamakan anxiety-nya. Nah, anxiety ini adalah high alertness. Jadi kita merasa aware, kita merasa kayak aktif gitu, kayak sepaneng, khawatir gitu. Sepaneng, ada yang ngerti gak sih di sini? Sepaneng adalah ya. Sepaneng itu kayak kaku banget gitu. Nah, itu adalah anxiety-nya, cemasnya, kecemasannya. Apakah normal atau enggak? Normal. Cemas, anxiety itu adalah respon yang sangat normal ketika kita merasakan stresor. Tapi ketika kita udah mulai merasa kok kayaknya gini terus, padahal tadi ancamannya tidak nyata atau ancamannya tidak pasti. Misalnya buat sobat-sobat overthinkingku yang suka mikirin kayak nanti gimana kalau kepikiran ke masa depan yang bahkan belum tentu terjadi gitu. Gimana kalau aku nggak lulus
mohon maaf, Anda baru semester 1 Bunda. Jadi kan masih sekitar 8 semester lagi ya. Kenapa kepikiran udah sampai nggak lulus gitu? Atau gimana kalau nanti aku nggak ada yang mau sama aku? Padahal kamu baru umur 18 tahun Bunda. Hidup masih panjang. Kan? Jadi kepikiran-kepikiran yang ke masa depan itulah yang sebenarnya kita sebut tidak pasti atau tidak nyata. Bukan berarti kita nggak boleh mencemaskan itu. Boleh, karena itu wajar banget kita merasa khawatir tentang hal itu. Tapi ketika itu terus-menerus terjadi, terus-menerus kita alert, terus-menerus kita merasa kayak aduh gimana nih gitu, itu tandanya kita udah mulai kehilangan kendali dari si fight or flight response. Harusnya ini sesuatu yang bisa kita kendalikan, harusnya ini sesuatu yang hanya aktif ketika ada ancaman dari luar aja, tapi kita terus-menerus berada di fight or flight response. Kita kehilangan kendali dari fight or flight response. Itu yang dinamakan dari penyakit atau gangguan kecemasan.